Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proyek ujian tengah semester mata kuliah pemrograman komputer dengan judul Implementasi Sistem Presensi Perkuliahan berbasis Python dengan Tiki Inter dengan OpenPXL yang terintegrasi spreadsheet. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Handanawal Zulesyafa, mahasiswa S1 Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang dengan NIM 230312612101 dengan dosen pembimbing pemrograman komputer Bapak Muhammad Yasin Skom Mkom yang telah memonitoring selama pengerjaan proyek ini. Dewasa ini berada dalam masa revolusi industri 5.0, membuat iptek mengalami perkembangan dengan cepat di seluruh dunia. Menurut Maulana dan kawan-kawan pada tahun 2024, perkembangan iptek telah merambah dalam dunia pendidikan sehingga dapat membantu pendidikan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di dalamnya. Menurut Kamila dan kawan-kawan pada tahun 2024, salah satu masalah yang kerap dihadapi di lingkungan pendidikan seperti perguruan tinggi adalah berkaitan dengan pengelolaan presensi mahasiswanya yang masih saja dilakukan secara manual sehingga kerap menimbulkan kesalahan dan ketidakefisienan. Menurut Pamungkas pada tahun 2022, untuk mengatasi ketidakefektifan dalam sistem presensi manual, maka diperlukan sistem presensi digital yang otomatis, cepat, akurat, serta mudah digunakan dalam menyimpan, memproses, dan mengelola data kehadiran mahasiswanya. Oleh karena itu, diciptakan solusi inovatif yang dapat menangani permasalahan tersebut berupa pemanfaatan teknologi berbasis Python dengan memanfaatkan pustaka pendukung seperti Tiki Inter dengan OpenPXL yang terintegrasi dengan spreadsheet. Selanjutnya Tujuan yang ingin dicapai adalah yang pertama, mengatasi masalah pengelolaan presensi di perguruan tinggi. Yang kedua, menjelaskan cara pembuatan sistem presensi perkuliahan berbasis Python dengan Tiki Inter dan OpenPXL yang terintegrasi spreadsheet. Dan yang ketiga, menganalisis solusi inovatif berbasis Python dengan Tiki Inter dan OpenPXL yang terintegrasi spreadsheet dapat digunakan dalam mengatasi masalah pengelolaan presensi di perguruan tinggi. Berikut adalah flowchart dari program. Yang pertama, proses dimulai oleh pengguna saat akan menjalankan sistem presensi. Yang kedua, pengguna membuka aplikasi atau program dari sistem presensi. Yang ketiga, program menampilkan antarmuka pengguna grafis atau GUI yang akan digunakan untuk interaksi. Yang keempat, pengguna mengisi data yang dibutuhkan sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh sistem, seperti mata kuliah, tanggal perkuliahan, nama, NIM, dan program studi. Yang kelima, pengguna memilih tindakan yang ingin dilakukan dari beberapa opsi yang telah disediakan. Yang keenam, jika memilih insert, maka data presensi akan ditambahkan ke dalam sheet yang ada di dalam Excel. Yang ketujuh, jika memilih save, maka program akan menyimpan data yang telah dimasukkan ke dalam format file Excel. Kemudian sistem akan mengecek apakah file akan dibuka. Jika file dapat dibuka, maka program akan menampilkan spreadsheet kepada pengguna. Akan tetapi, jika file tidak bisa dibuka, maka sistem akan menampilkan pesan error sebagai notifikasi bahwa ada kesalahan ketika membuka file. Yang kedelapan, jika memilih Create New, maka sistem akan memulai sesi yang baru dengan data yang kosong, sehingga siap untuk melakukan penginputan data yang baru. Yang kesembilan, jika memilih Exit, maka program akan berhenti dan sistem akan keluar dari aplikasi. Dan yang terakhir, proses akan berakhir setelah salah satu dari tindakan selesai dilakukan. Selanjutnya adalah algoritma. Yang pertama, melakukan instalisasi pustaka yang diperlukan dengan menjalankan perintah pada command prompt berupa pip install OpenPXL. Yang kedua, membuka Visual Studio Code. Yang ketiga, membuat file baru kemudian melakukan impor pada pustaka yang dibutuhkan seperti Tiki Inter dan OpenPXL. Yang keempat, menginisialisasi Tiki Inter dan spreadsheet untuk menyimpan data presensi. Yang kelima, menyesuaikan dan mengatur tampilan pada spreadsheet. Yang keenam, membuat GUI dan header pada spreadsheet. Yang ketujuh, membuat fungsi untuk memasukkan data ke dalam spreadsheet. Yang kedelapan, membuat fungsi untuk menyimpan hasil data ke dalam spreadsheet. Yang kesembilan, membuat fungsi untuk mengosongkan semua input field. Yang kesepuluh, menambahkan label dan input field pada tampilan GUI yang terdiri atas mata kuliah, tanggal, nama, NIM, dan program studi. Yang ke-11, menambahkan tombol untuk memasukkan dan menyimpan data presensi. Adapun beberapa tombol yang dapat ditambahkan, yang pertama adalah Insert, Save, Create New, dan Exit. Yang ke-12, menambahkan perintah di akhir untuk menjalankan program berupa root.main loop. Dan yang terakhir, menyimpan program yang telah dibuat. Selanjutnya adalah kode program. Setelah kita melakukan instalisasi pada pustaka yang kita perlukan, maka langkah selanjutnya kita akan membuka Visual Studio Code. Nah, di sini kita akan membuka file baru, kemudian melakukan impor pada pustaka-pustaka yang kita perlukan. Di sini kita membutuhkan pustaka OpenPXL dan juga Tiki Inter.
Selanjutnya adalah kita menginisialisasi dari OpenPXL yang berupa spreadsheet dan juga TK Enter untuk melakukan penyimpanan terhadap data presensi mahasiswa. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengatur dan juga menyesuaikan tampilan dari spreadsheet. Dan di sini kita menyesuaikan beberapa tampilan. Yang pertama ada font, border, dan juga alignment. Langkah selanjutnya adalah kita membuat tampilan dari GUI dan juga kita akan mengatur header pada spreadsheet. Nah, di sini kita menggunakan height 500 dan juga width 600. Kita atur sedemikian rupa. Nah, selanjutnya adalah kita membuat fungsi yang dapat digunakan untuk memasukkan data presensi. Nah, di sini kita menggunakan insert data. Selanjutnya, kita akan membuat fungsi yang dapat digunakan untuk menyimpan data. Nah, di sini kita menggunakan save data. Selanjutnya, kita juga membuat fungsi yang dapat mengembalikan data ke semula sehingga kita dapat mengisi pada form yang baru. Nah, di sini kita menggunakan create new data. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan label dan juga input field pada bagian GUI. Nah, di sini ada beberapa yang kita gunakan. Ada format mata kuliah, selanjutnya ada tanggal, ada nama, ada NIM, serta program studi. Setelah itu, kita lanjutkan dengan menambahkan beberapa tombol yang dapat digunakan untuk memasukkan dan juga menyimpan data-data presensi mahasiswa. Nah, di sini ada beberapa tombol. Tombol yang pertama adalah insert, save, create new data, dan juga exit. Langkah selanjutnya, untuk menjalankan program, kita menambahkan perintah seperti ini. Dan langkah yang terakhir adalah kita menyimpan semua kode program ini. Selanjutnya adalah hasil running program. Setelah menyimpan, maka program dapat dijalankan sehingga didapatkan tampilan GUI sebagai berikut. Pengguna dapat mengisikan data sesuai dengan format yang telah disediakan. Di sini ada mata kuliah, tanggal perkuliahan, nama, NIM, serta program studi. Selanjutnya, pengguna dapat menggunakan tombol yang telah disediakan di dalam program. Ketika dipilih tombol insert, maka akan menambahkan data presensi yang telah dimasukkan ke dalam spreadsheet tanpa melakukan penyimpanan secara langsung. Dan yang kedua adalah tombol save data. Save data digunakan untuk menyimpan seluruh data presensi yang telah dimasukkan ke dalam file Excel dengan OpenPXL. Tombol yang ketiga adalah create new. Create new ini akan mengosongkan semua input yang telah diisi, sehingga akan kembali seperti semula di mana dalam keadaan kosong dan kita akan menginputkan data yang baru. Dan yang terakhir adalah tombol exit. Tombol exit digunakan untuk menutup serta keluar dari program. Nah, selanjutnya mari kita coba untuk melakukan input data. Selanjutnya, untuk menyimpan seluruh data kita menggunakan save. Nah, selanjutnya di sini terdapat tulisan bahwa data absen telah di-save dengan nama file pemrograman komputer underscore 13 Mei 2025. Selanjutnya, kita akan melakukan pengecekan di mana spreadsheet itu berada. Kita buka folder. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ada pemrograman komputer underscore 13 Mei 2025. Kita buka terlebih dahulu untuk memastikan bahwa data yang kita masukkan itu sudah benar. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Analisis sistem presensi berbasis Python dengan TK Enter dan OpenPXL terintegrasi spreadsheet. Penerapan sistem presensi perkuliahan yang berbasis Python dengan TK Enter dan OpenPXL merupakan inovasi yang solutif dalam mengatasi permasalahan berkaitan dengan pengelolaan presensi di perguruan tinggi. Sistem presensi yang dijalankan secara otomatis dalam pencatatan kehadiran mahasiswanya dapat mengurangi kesalahan dalam input data seperti potensi pemalsuan tanda tangan serta memudahkan dalam rekapitulasi data mahasiswa. Keunggulan lainnya juga terlihat pada efisiensi waktu yang dihadirkan dalam sistem. Pengguna dapat merekam kehadiran lebih cepat menggunakan GUI yang akan menghemat waktu. Data yang diatur dalam format spreadsheet atau Excel memungkinkan pencarian dan analisis yang lebih cepat dibandingkan dengan cara manual yang rentan terhadap kesalahan serta kehilangan dokumen, sehingga dapat mendukung dalam pelaporan akademik secara cepat. Yang terakhir adalah daftar pustaka yang dapat dilihat pada tampilan layar berikut. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.